Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kalangan, Bapak Kanit Polsek Kalangan, Bapak Kepala Desa, semua undangan, baik dari Kepala SDN Pinggir 1, SDN Pinggir Papas 2, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau LSM, masyarakat yang hadir pada pertemuan kali ini. Saya sangat bersyukur bahwa undangan ini merupakan sikap nyata kita terhadap kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan bagi warga masyarakat Pinggir Papas dan Karanganyar. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kanit. Saya garis besar aja. Ini yang perlu kita utamakan demi keselamatan masyarakat. Ini perlu kita jadikan tema besar, karena bicara kecelakaan berarti kita bicara masalah keselamatan. Jumlah orang yang celaka itu juga bukan hanya 1-2 orang. Ini saya buka, mohon maaf ya, mungkin kalau mulai tadi nggak menyentuh di sektor hukum ya, walaupun saya backgroundnya bukan orang hukum, cuman pernah dengar tentang class action. Ini di pasal 91 Undang-Undang Lingkungan Hidup, mungkin Pak Kanit ini lebih tahu. Ini saya baca di sini, orang yang merasa dirugikan akibat pencemaran. Ini kalau bicara jalan kan sudah jelas itu. Luberan air dari PT Garam, apa itu tidak masuk masalah ini? Kerusakan lingkungan hidup misalnya. Ini di class action ada pasal 2 berapa ini? Kalau kita mau misalnya lebih serius, misalnya pertanggungjawaban, jumlah yang celaka ini sudah beberapa orang. Saya kira ini masalah serius sebenarnya. Loh ya, masa ini enggak ada perhatian serius? Alangkah baiknya saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hairul ya, walaupun sebenarnya ponakan dari istrinya ini. Agar lebih bernilai manfaat memang perlu ditindaklanjuti Pak acara ini Pak. Saya setuju kalau Bapak Camat memang yang nanti menindaklanjuti Pak. Ada 2 hal yang perlu kita klasifikasikan Pak. Satu bentuknya kepedulian, satu bentuknya tanggung jawab Pak. Jadi dalam hal tanggung jawab ini kita bisa petakan lagi berkenaan satu luberan air Pak, yang itu bisa menjadi akses juga bertambah licinnya jalan. Atau juga tanggung jawab tadi kalau sebenarnya mau diperjelas itu corporate diundangkan sebenarnya terkait dengan pertanggungjawaban juga itu. Baik itu nanti tindak lanjutnya dari supplier atau dari pedagang-pedagang yang ada. Kalau ini tidak dilakukan oleh camat memang kurang bertaring. Kurang bertaring. Jadi saya kira kalau Pak Camat yang menindaklanjuti, saya kira akan lebih diperhatikan. Kalau sebagai contoh misalnya, dulu ketika FPAS pernah melakukan satu hal ya berkenaan dengan yang bersinggungan juga dengan PT Garam. PT Garam itu mau memperhatikan kita ketika FPAS melaporkan sampai ke DPRD. Tapi yang ngundang ketika itu langsung DPRD. Sehingga PT Garam langsung memberikan respon positif ketika itu. Jadi memang benar PT Garam mungkin nggak hadir saat ini, mungkin lebih pantasnya kalau Pak Camat yang undang, mungkin begitu Pak. Makanya saya setuju biar lebih manfaat pertemuan ini, mungkin ini menjadi amal jariah kita bersama. Jadi saya kira Pak Camat juga ingin beramal baik juga Pak, selaku kesolehan sosialnya. Yang kedua berkaitan karena saya sebagai komite SDN Pinggir Papas 2 dan sekaligus mungkin ini juga menjadi kebutuhan juga SDN Pinggir Papas 1. Kalau di SDN Pinggir Papas 2 itu memang ketika
PT Garam mengalirkan airnya itu memang kena langsung ke dinding kelas. Yang jelas itu akan berakibat rusaknya pondasi-pondasi bangunan. Jadi sebenarnya kalau mau minta pertanggungjawaban ini sebenarnya ya PT Garam harus bertanggung jawab, karena itu kan ekses langsung. Nah, bentuk pertanggungjawaban seperti apa ya tadi saya sempat berembuk ya, gimana nanti responnya dari PT Garam. Yang berikutnya terkait kepedulian, Pak, ramah lingkungan misalnya. Ya kita jangan masuk dalam hal pertanggungjawaban kalau memang itu bukan tanggung jawab PT Garam. Sehingga tadi kalau saya baca misalnya seakan-akan kenapa kita mau limpahkan ke PT Garam, ya memang seakan-akan nggak ada akses langsung. Tapi kalau bentuknya kepedulian sebagai BUMN dan di situ ada istilah apa namanya ramah lingkungan, ya itu kan bisa kita masuk kepedulian BUMN hadir untuk negeri. Itu di mana kehadirannya begitu? Kalau dalam persoalan ini saja misalnya PT Garam tidak bisa memberikan ya hal-hal yang manfaat ya. Tidak hanya sekedar yang 17 hektar itu ya. Karena sekarang ada apa namanya peristiwa yang sangat menurut saya sudah serius sudah, karena lebih dari ya 3-5 orang ya. Dan efeknya juga ini dari guru yang SDN Pinggir Bapas 2 juga keadaannya juga parah ya. Dan dengarnya tadi ada yang pingsan sampai ini kan sudah sebenarnya sudah sangat serius sekali. Yang berikutnya Pak, terkait apa namanya akses kumuh ya, kumuh dari air garam ini, baik SDN Pinggir Bapas 1, SDN Pinggir Bapas 2, apalagi ini karena pinggir jalan. Memang supaya bisa lebih diperhatikan Pak, memang tadi kami berembuk besok suruh buat apa namanya banner dan juga ada surat resmi ke kepala desa terkait. Saya minta juga ada tembusan ke Bapak Camat, kalau bisa juga tembusan ke Polsek. Iya, tembusan kan? Iya. Nah, saya minta permintaannya Pak, nanti Pak Camat bisa langsung telepon langsung ke Pak Kades. Kan tahu beliau Pak siapa yang punya apa namanya yang misalnya parkir anunya di situ ya, truk. Kadang garam juga di situ Pak. Kalau bisa kan di depan sekolah itu kan, ya biar gak jadi daerah masa sekolah kumuh gitu Pak, kan gak bagus juga Pak. Ya seharusnya steril dari hal itu. Apalagi misalnya ini nggak bisa ikut lomba adiwiyata sekolah Pak. Karena depannya sudah makanya. Nah, mungkin kalau Pak Camat yang nanti bisa telepon Pak Kades, karena Pak Kades jelas tahu mungkin daerah itu steril lah. Masa daerah situ untuk steril nggak bisa kan, masih banyak tempat lainnya begitu. Jadi mohon maaf Pak kalau ini kami minta banyak dari Pak Camat, karena memang apa biar lebih manfaat gitu ya. Mungkin ya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.